Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Biasanya nggak salam tau. enggak sih, cuman aku semua yang diawali dengan salam kan baik biasanya kan gitu. Nah, kita akan melakukan sesuatu yang menurut saya baik, jadi diawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini masih bersama Bagas di sini dan tetap bersama orang yang sama, narasumber yang sama, teman dan lawan bicara yang sama, yaitu Roy. Jadi kami di sini akan membicarakan satu tema yang akan mungkin judulnya akan muncul dan dibicarakan seiring pembahasan ini ya. Jadi saya pertama mau membahas sesuatu dulu. Jadi mengharap kata kerja, harapan kata benda. Kita sering melakukan kegiatan mengharap ataupun berharap. Biasanya kalau kita orang yang religius, kita pasti berharap pada divine being gitu, makhluk ilahi lah, divine being. Dalam kasus ini Tuhan ataupun dewa ataupun apapun itu. Kalau saya dalam agama saya berharap pada Tuhan saya, spesifik namanya Allah gitu, guys. Jadi saya berharap ke suatu zat yang meminta kita untuk memanggilnya Allah saja. Jadi saya sering berharap pada Tuhan saat saya melakukan sebuah ritual peribadatan sholat. Saya sering berharap, berdoa. Harapan saya banyak. Saya sering berharap pada Tuhan itu tentang harapan akan kehidupan saya sering curhat juga. Intinya berharap lah, dan pastinya berharap sesuatu yang baik. Nah, saat kita mengharap orang atau sesuatu yang ya, mungkin Tuhan bisa mengabulkan harapan saya, bisa juga tidak. Karena berharap menurut saya seperti meminta. Kalau dikasih ya alhamdulillah, bersyukur. Kalau enggak dikasih pun juga enggak apa-apa. Karena saya selalu menganggap Tuhan saya baik, akhirnya apapun yang dikehendaki oleh Tuhan saya pastilah baik. Kalaupun Tuhan saya tidak mengabulkan harapan saya atau tidak memenuhi harapan saya pasti berusaha untuk mengambil suatu kebaikan dari ketidakkabulannya harapan saya pasti melihat sesuatu, mungkin ini, mungkin itu, dan lain sebagainya. Namanya juga berharap. Nah, menurut Roy sendiri, harap atau berharap itu apa? Kalau saya kan sudah ngomong, silakan, monggo. Sebetulnya itu kalau mau dipahami secara kontekstual, karena kalau dari segi kontekstual itu lebih mudah dipahami ya. Jadi ngomongin soal harapan itu sebetulnya gak perlu tinggi-tinggi amat, karena dari kecil pun kita sebetulnya secara gak langsung kita sudah pandai untuk berharap. Misalnya waktu kita masih kecil, misalnya masih SD, kita itu belum mengerti soal harapan itu apa, tapi kita sering berharap. Misalnya kalau waktu masih SD kita berbuat apa, nakal atau apa segala macam, kita berharap agar orang tua kita tidak marah sama kita. Dan pemetaan atau konsep harapan dari anak kecil itu kita bisa lihat untuk targetnya itu hanya terbatas pada mungkin orang tua. Tapi ketika beranjak dewasa, remaja atau ABG atau menjelang dewasa, itu kita sudah mulai berkembang nih. Harapannya itu bukan lagi ke orang tua tapi ke teman, ke orang lain ya intinya. Ke orang lain, jadi berkembang. Nah, mungkin karena saya juga belum bisa menyebut bahwa diri saya itu dewasa atau lebih tinggi dari itu. Kalau saya membicarakan posisi atau sudut pandang orang tua, saya juga tidak terlalu mengerti, tapi pasti ada kemungkinan harapan atau konsep harapan yang lebih luas. Mungkin bukan hanya terbatas pada, karena kalau orang tua kan mau berharap siapa yang lebih tua lagi kan tidak ada. Yang namanya orang tua ya pasti mungkin sudah lain
penempatan harapannya. Nah, jadi harapan itu semacam privilege yang dipunyai oleh manusia. Karena itu kan yang menjadi dia terobsesi akan sesuatu. Maksudnya dia itu bisa hidup entah itu menentukan mengambil alih kesedihan dan mengubah itu dengan kebahagiaan, itu salah satunya bisa dengan harapan. Misalnya kamu kamu lagi kena masalah segala macam, dan masalah itu sebetulnya bukan lahir atau bukan terjadi karena harapanmu salah, tapi kamu mengatasi kesedihan itu dengan membuat harapan-harapan baru. Misalnya gini, kamu ditolak kerja nih, meskipun kamu juga tidak berharap kalau kamu diterima kerja, tapi ya kamu ngelamar aja, terus qadarullah kamu enggak diterima aja, tapi kamu berharap suatu saat mungkin tempatku enggak di sini, mungkin bisa aja lebih tinggi. Dan itu kan konstruksi harapan yang mungkin dan sangat mungkin itu bisa mengambil alih atau bahkan mengesampingkan kesedihan kita pada waktu dan itu, mengubahnya menjadi kebahagiaan. Jadi menurut saya harapan itu sifatnya konstruktif ya, bukan statis, bukan dinamis. Tapi dia itu berkembang ya sesuai dengan dinamis ya. Dinamika pikiran kita. Nah, itu kalau soal harapan. Jadi pergerakan atau progresivitas harapan yang dimiliki oleh manusia atau peran harapan itu sebetulnya kan anugerah yang luar biasa manusia bisa berharap. Cuma dalam percakapan ini, dalam diskusi ini mungkin ada semacam pemetaan bahwa sebetulnya harapan itu yang baik itu kayak gimana. Makanya nanti kalau dalam judul ini itu nanti dipetakan harapan yang baik itu adalah kita boleh berharap, berarti ada lawannya, ada kontranya, yaitu kita tidak boleh berharap, atau kita boleh berharap tapi ada disclaimer, jangan berharap pada orang yang salah. Nah, mana nih yang benar? Apakah kita boleh berharap karena ya memang ya itu kan naluri manusia, dia secara nggak langsung dia bisa berharap, atau karena ada semacam konsekuensi kecil, ada peringatan bila ada potensi harapan kita tidak sesuai dengan yang terjadi nanti, kita menyimpulkan tidak boleh berharap. Atau kita boleh berharap, cuma kita harus hati-hati nih. Kira-kira kita menaruh harapan ke entitas yang tepat atau enggak? Misalnya ke teman, kira-kira pas nggak ya saya berharap sama dia dan segala macam. Itu bisa bisa dipetakan, bisa digali sendiri melalui percakapan yang mungkin terkandung dalam sela-sela pernyataan atau statement kita yang ngalir nanti. Di situ sih. Oke, jadi secara nggak langsung si Roy sudah ngasih spoiler ya. Jadi saya mau mengerucutkan temanya. Kalau temanya kita jangan berharap kan, atau berharaplah pada sesuatu yang benar kan, dimensinya terlalu luas. Jadi kami kerucutkan ke dalam objeknya manusia. Jadi ini mungkin podcastnya ini akan berjudul jangan berharap pada orang yang salah, atau jangan salah berharap. Jadi ini dari judulnya saja sudah menarik nih, karena bisa dibolak-balik dan dua-duanya sama-sama benar. Karena sudah diberi beberapa contoh, kita akan menggunakan objek manusia sebagai kegiatan berharap ini. Berharap pada manusia, jangan salah berharap pada orang, ataupun jangan berharap pada orang yang salah. Kita akan berangkat dari contoh, misalnya dari pengalaman saya pribadi. Misalnya begini deh, orang tua, kita berangkat dari sesuatu yang paling dekat ya, dan yang dekat dengan saya, orang tua. Saya berharap gini, dulu pernah ada suatu kejadiannya enggak terlalu heboh atau apa, enggak, ini hanya something simple, sesuatu yang sederhana aja. Misalnya gini, saya meminta ibu saya untuk membangunkan saya lah, jam sekian gitu, jam sekian. Lalu ibu saya lupa untuk membangunkan saya, dan kemudian saya bersedih, kecewa.
pada ibu saya, dan saya mengungkapkan kekecewaan itu dengan berbicara kepada ibu saya dengan berkata ya seperti bukan memaki sih, saya tidak sampai hati memaki ibu saya mungkin hanya bilang, ibu kok tidak membangunkan saya, ibu kok bla 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 bla. Itu kan berarti secara nggak langsung dari awal saya sudah menunjukkan bahwa saya berharap ibu saya akan dan ingin membangunkan saya, tapi kenyataannya tidak. Jadi apakah saya salah berharap atau jangan berharap, atau saya tidak berharap saja pada ibu saya untuk membangunkan saya? Oke, kalau saya lihat dari penilaian saya sendiri, saya harus lebih bisa memahami objeknya dulu sebelum berharap. Bukan berarti ibu saya tidak berkompeten untuk bisa membangunkan saya, tidak. Ibu saya sangat baik sekali dengan sangat membangunkan saya, tidak berteriak, tidak dengan sesuatu yang keras, pasti dipegang dulu pelan-pelan, bahkan dipijit supaya diri saya nyaman, nggak langsung dibangunkan dengan berteriak atau apa. No, ibu saya sangat lembut sekali. Jadi saya harus memahami objeknya dulu. Ibu saya saat pagi itu sibuknya ya bikinin makanan, kopi dan lain sebagainya untuk bapak saya lah, untuk berangkat bekerja dan lain sebagainya. Maka saya kalau sudah bisa berpikir bahwa ibu saya ini orangnya sibuk nih, jadi kalau saya tidak dibangunkan mungkin maklum, karena saking sibuknya mungkin akhirnya tidak bisa, atau bahkan sekedar lupa saja. Masa sih ibu saya secara sadar dan sengaja sudah tahu saya meminta beliau untuk membangunkan saya, masa saya nggak dibangunkan kan gitu? Pasti tidak. Pasti atas dasar ketidaksengajaan karena saking sibuknya. Jadi bisa dari satu contohnya itu saja kita bisa tahu bahwa kita pertama harus berhati-hati dengan mengetahui objeknya ini bisa nggak, maksudnya bukan bisa mampu ya, tapi apa ya, ini agak susah nih cari diksi yang pas nih. Bukan mampu, bisa, cuman dalam situasi dan kondisi tertentu kita yang harus bisa lebih paham dan menyesuaikan, bukan orang lain yang harus menyesuaikan kita. Itu terlalu kalau saya bilangnya terlalu egois untuk bilang orang harus memahami saya. Mungkin lebih bijak kalau kita harus memahami dan menyesuaikan diri dengan orang gitu. Lalu contoh lagi mungkin orang lah. Ini orang di samping saya ini. Iya sih Roy. Kalau saya sama dia itu misalnya kami ingin apa ya bahasa Jombangnya dolen lah ya. Kami mau keluar bareng gitu, misalnya mau makan atau sekedar ngobrol aja kan gitu kan. Karena kami sering ngobrol dan sering ketemu, akhirnya saya berharap pada ini orang saya berharap ini orang selalu bisa saya ajak keluar tiap kali saya ingin gitu. Lalu pada suatu saat saya minta dia untuk bertemu dan kalau saya sadar dulu mungkin salah saya sendiri mungkin, dan dengan lancang saya sudah berada di tempat yang ingin kami kunjungi tanpa bilang tempatnya ke dia dulu gitu. Misalnya tempatnya di alun-alun Jombang ya. Saya sudah berada di sana dan saya minta dia untuk datang gitu. Misalnya, Roy, saya sudah di sini, kamu datang, ayo kita ngobrol, aku lagi sumpek ini, ayo kita ngobrol gitu. Dan dia nggak bisa, dan dia nggak hadir. Akhirnya saya terpaksa menghabiskan waktu saya di sana sendirian karena sudah jenuh lama dan pulang. Nah, dari contoh itu saja mungkin dari sudut pandang saya saat itu saya bersedih, bahkan kecewa, wah hari ini kok gak bisa dijak ini bla 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 bla. Namun seiring waktu saya mulai sadar, oh iya, dia mungkin punya urusan lain yang lebih penting. Bukan berarti saya nggak penting. Dia mungkin mau bercengkrama dan dia mungkin juga ada sesuatu yang mau dia omongkan, tapi mungkin ada sesuatu yang nggak bisa dia tinggal, dan mungkin ada sesuatu yang lebih diprioritaskan. Kalau hanya sekedar ngobrol di
telepon bisa, tapi secara nggak langsung kan ya kurang nikmat lah ya, lebih enak ngobrol langsung seperti ini. Nah, berarti apakah saya salah berharap pada orang atau saya nggak boleh berharap nih? Berharap boleh, asalkan kita bisa paham dulu sama objeknya. Kalau objeknya Roy mungkin masih belum sibuk atau apa, tiap hari keluar bisa aja. Tapi kan sekarang udah sama-sama sibuk, dia juga kuliahnya di luar Jombang. Kayaknya ya mau nggak mau ya, kalau nunggu kesempatan seperti ini ngobrol berdua gini harus nunggu waktu-waktu tertentu. Bahkan udah semakin jarang ya kita ngobrol karena waktu dan kesibukan masing-masing yang menghalangi. Jadi bukan jangan berharap ataupun berharap pada orang yang salah, no. Jadi menurut saya mungkin bukan dua-duanya gitu. Yang perlu kita lakukan pertama itu bukan jangan berharap dulu atau berharap pada orang yang benar atau apa, no. Kalau saya sih harus pahami dulu objeknya, kita berharap kepada siapa nih. Bukan berarti saya nggak akan berharap lagi pada seorang Roy, tidak. Saya harus melihat dulu, saya harus memastikan dulu, misalnya lah ya, dengan hal yang simpel, dengan sekedar bertanya, kamu di mana, di Jombang apa di luar Jombang, kamu bisa nggak, ada waktu nggak buat saya, kita ketemu bisa nggak atau apa. Jadi nggak, saya tidak akan mengulang kesalahan saya di masa lalu dengan lancang bilang ayo langsung ketemu. Kalau nggak mau ketemu berarti kamu mengecewakan saya. Nah itu terlalu sombong dan egois kalau itu menurut saya. Jadi pertama harus dipahami dulu objeknya, dan ini menurut saya bisa berlaku pada semua orang sih, bahkan termasuk semua orang, siapapun kita nggak boleh salah berharap ataupun berharap pada orang yang salah, no. Dua-duanya itu tidak kurang benar dikit, kurang valid gitu. Jadi dua pernyataan itu mungkin saling berhubungan dan mirip mungkin, tapi buat saya bukan itu yang penting. Mungkin itu masalahnya gitu. Jangan berharap pada orang yang salah, jadi kita harus pahami dulu orangnya, dan jangan salah berharap. Artinya sama-sama kita juga harus paham orangnya supaya kita nggak salah berharap. Kalau kita salah berharap berarti kita mungkin asal berharap aja tanpa mengetahui, tanpa riset kepada objek yang kita berharap itu. Kalau kita berharap pada Tuhan, mungkin karena Tuhan menurut saya baik sekali, mungkin belum dikabulkan harapan saya karena ada sesuatu yang menunggu saya, atau bahkan saya dipersiapkan untuk hal yang lebih baik. Kalau saya selalu bisa prasangka baik menurut Tuhan. Tapi kalau orang itu selalu saya pikir-pikir dulu, saya pahami dulu orangnya ini seperti apa, supaya saya nggak salah berharap dan berharap pada orang yang salah juga. Jadi ya, kalau hidup menurut saya harus mempelajari objeknya dulu, orangnya dulu, supaya bisa dengan valid saya bilang jangan salah berharap atau jangan berharap pada orang yang salah. Oke, mungkin Roy mau menambahkan atau mau bilang. Jadi dari premis jangan salah berharap atau jangan berharap pada orang yang salah, sebetulnya kalau secara konseptual itu gini, jangan berharap pada orang yang salah. Kamu itu kalau ketika berharap pada seseorang atau pada siapa pun, kamu bisa mengidentifikasi enggak orang ini tepat atau enggak untuk kamu taruh harapanmu. Kan kita enggak punya bahan yang cukup awalnya ya. Bahkan ketika kita sudah meneliti orang itu seperti apa, kita menganggap bahwa orang ini baik, orang ini bisa memberikan sesuatu yang setimpal ketika kita memberikan sesuatu padanya. Misalnya kita berbuat baik dan dia bisa membalas kebaikan itu dengan mungkin bahkan yang lebih besar. Dan kita berharap dia mengembalikan. Suatu ketika karena kita punya bahan-bahan itu, kita kumpulkan, terus kemudian kita menyimpulkan orang ini baik, kemudian kita seenaknya berharap pada dia. Oke, kita berharap pada dia, apapun bentuk harapannya ya. Karena berangkat dari bahan-bahan sementara itu, kemudian kita menyimpulkan bahwa dia orang yang tepat dan kemungkinan kita tidak salah berharap pada dia.
makanya kita seenaknya taruh harapan, padahal itu belum tentu. Jadi sebetulnya bukan jangan berharap pada orang yang salah, karena kita tidak akan pernah tahu potensi dia bakal seperti apa. Maksudnya kan orang kan dinamis ya. Iya. Dan harapan itu juga konstruktif, seperti yang saya bilang dari awal, bahwa yang sebetulnya ingin saya bicarakan di sini adalah terutama dari yang tadi disebutkan Bagas soal contoh-contoh segala macam. Kalau contoh itu kontekstual, kalian juga punya contoh masing-masing dan segala macam. Ini soal konsep, soal prinsip berharap itu sebetulnya menurut kami atau menurut kalian sendiri, kalian cari sendiri itu baiknya seperti apa. Nah, menurut saya itu kalian boleh berharap, bukan, bahkan saya anjurkan kalau kalian itu bahkan jangan hanya berharap, tapi punya semacam potensi-potensi kecil atau semacam faktor-faktor untuk menyeimbangkan harapan kalian. Karena kalau cuma berharap, kalian tidak punya semacam konsep stabilisasi untuk menyeimbangkan harapan kalian. Kan pasti kalian juga paham kan, ketika kalian berharap artinya Anda itu menganggap sesuatu yang potensial terjadi. Tapi kan belum terjadi nih. Nah, tapi kalian juga pasti tahu kalau misalnya itu nggak terjadi gimana, atau bahkan terjadi sebaliknya, itu kan kontra dengan harapan Anda. Makanya ketika Anda berharap itu mbok ya diseimbangkan. Maksudnya kalau misalnya nggak terjadi bakal kayak apa nih, kamu harus gimana segala macam. Nah, sekarang problemnya itu adalah konsekuensi yang paling krusial itu adalah ketika harapan itu tidak sesuai dengan keinginan Anda. Sebetulnya bukan salah harapannya, tapi karena Anda belum punya semacam cara untuk mengantisipasi bila harapan itu tidak sesuai dengan keinginan Anda. Itu yang bikin sekarang premis harapan itu menjadi seolah-olah jangan berharap deh, jangan. Ya sebetulnya itu kan harapan itu kan bagus. Menumbuhkan hasrat Anda, menumbuhkan nuansa berpikir Anda untuk berpikir hal-hal yang mungkin bisa Anda lampaui. Kan itu harapan itu kan sifatnya belum real, belum terjadi. Bisa saja. Nah, kalau saya begini, tadi itu dari awal disebutkan kalau ya orang berharap itu macam-macam. Sekarang itu yang mayoritas atau apalagi anak-anak ABG dewasa itu terbatas pada manusia. Ya saya sebagai seorang muslim cuma bisa menganjurkan bahwa bahkan kita berharap pada orang tua pun, misalnya pada ibu ya, ibu yang kita identifikasi sebagai satu-satunya manusia ya, bukan makhluk atau entitas lain, manusia yang paling mencintai kita, itu pun bahkan kita bisa mengkritik ibu kita karena seolah-olah beliau atau ibu kita itu tidak melakukan sesuai yang kita inginkan. Itu bukan salah ibu, tapi karena Anda sendiri ketika berharap pada ibu Anda tidak punya konsep atau cara untuk menanggulangi harapan yang salah tadi. Jadi misalnya begini, ibu Anda misalnya masak nasi goreng enak, kemudian besoknya ibu Anda itu menawarkan masakan lain yang belum pernah Anda coba. Tapi karena Anda yakin bahwa dari awal, dari masakan nasi goreng yang Anda suka atau yang Anda simpulkan masakan ibu enak, karena waktu masak nasi goreng belum tentu masakan berikutnya juga akan enak. Ya kan? Jadi bisa saja ketika Anda berharap makanan selanjutnya itu akan enak, bisa jadi tidak enak. Kemudian Anda kecewa dengan ibu Anda. Loh, itu bukan salah ibu Anda, itu karena itu salah Anda sendiri. Bukan salah harapannya, tapi sebetulnya salahnya itu Anda tidak punya kemampuan untuk menyeimbangkan harapan Anda. Maksudnya kalau dalam neraca itu kan, kalau di Dewi Keadilan itu ada, dia pegang neraca, satu pedang satu neraca. Biasanya neracanya itu berat sebelah, timpang sebelah. Terus kemudian ada mestinya kan neracanya kan seimbang, neracanya kan sama, sejajar. Bukan kok berat sebelah atau yang satu sisi itu condong ke bawah, mestinya kan sama. Nah itu kan harapan Anda. Tapi kan yang digambarkan Dewi Keadilan itu adalah representasi dari apa yang terjadi. Nah itu soal lain. Cuma yang ingin saya simpulkan dari percakapan tadi adalah mana yang baik, mana yang kurang tepat. Saya tidak menyebut mana yang salah, tapi
mana yang kurang tepat. Anda boleh berharap. Bukan persoalan harapan Anda tinggi atau sangat tinggi atau harapan Anda biasa-biasa saja, tapi yang tepat itu adalah cara untuk mengimbangi harapan-harapan Anda dan upaya-upaya untuk memungkinkan bila harapan itu tidak terjadi dan Anda harus apa. Kalau Anda hanya berharap saja dan tidak punya ketahanan atau semacam upaya preventif mental untuk memperkirakan bila harapan itu tidak terjadi, ataupun tidak terjadi, maka Anda kecewa, bahkan ujungnya bisa sangat kronis dari itu. Makanya kalau dalam Islam itu ada satu ayat bilang, berserahlah pada Tuhan, pada Allah. Maksudnya serahkan semuanya, itu termasuk harapan segala macam, cita-cita, hari akhir segala macam, potensi-potensi hidupmu ke depan, itu serahkan. Bahkan dirimu secara utuh itu serahkan, maka Anda tidak akan bersedih atau takut, bahkan bersedih hati. Itu ayatnya balaman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu ada di salah satu surah di Al-Qur'an. Itu intinya begitu. Jadi berserah pada Tuhan. Itu termasuk poin-poin harapan di situ, kita taruh semua, kita serahkan pada Tuhan. Maka kita tidak akan takut bahkan bersedih hati. Jadi yang jadi problem itu kan dari harapan itu adalah apa ya? Kayak kita nggak siap nih harapan itu kalau misalnya nggak sesuai, kemudian kita sedih. Makanya bukan salah harapannya atau orang yang kita harapkan, tapi karena kita tidak punya ketahanan mental untuk menanggulangi harapan yang salah tadi. Harapan kan dari kita sendiri kan ya. Iya. Ngapain kalau misalnya kita berharap pada orang lain, terus harapan kita nggak sesuai. Itu masalah kita sendiri. Nah, ya masalah kita sendiri. Kalau misalnya Anda berharap kalau kopi yang dibuat oleh pasangan Anda, misalnya ya, Anda berharap manis, ternyata pahit. Sebelum bukan salah orang yang bikin, tapi harapan Anda salah. Karena harapan Anda menganggap harapan Anda kopi itu manis, enak, dan kemudian nggak sesuai, kemudian Anda salahkan orang yang bikin. Bukan salah. Yang salah itu karena Anda membangun harapan tadi. Atau kemungkinan Anda boleh berharap kopi itu enak, tapi kalau misalnya kalau misalnya udah jadi dan ternyata nggak sesuai, ya terima-terima saja. Nah itu kan yang saya maksud semacam ketahanan atau upaya-upaya untuk mendukung harapan Anda bila potensi harapan itu tidak sesuai. Gitu. Jadi intinya siap mental lah ya, Nek. Kalau misalnya harapan kita nggak terrealisasikan atau nggak terjadi, kita harus siap menerima. Ya namanya berharap atau meminta, kalau dikasih alhamdulillah, nek gak ya nggak apa-apa kan, gitu kan ya. Oke, berarti tidak bilang bahwa kita nggak boleh berharap, bahkan harus berharap. Menurut pandangan ya, harus berharap, silakan berharap, asalkan di sisi lain kita juga harus siap kalau jaga-jaga nih harapan kita nggak terrealisasikan. Lalu saya pernah dengar ada seorang, mungkin bagi saya menyebutnya mungkin kiai atau wali ya, yang namanya M.H. Ainun Najib gitu, Cak Nun, atau kalau saya manggilnya Mbah Nun. Beliau pernah bilang begini di suatu forum, pernah bilang, saya nggak pernah kecewa mas, karena harapan saya rendah sekali. Saya mencoba berpikir, oh iya ya benar ya, kalau harapan kita rendah, kita nggak akan kecewa. Misalnya gini, ya seperti tadi, misalnya dibuatkan kopi, kita nggak berharap kopi ini pahit ataupun manis. Akhirnya ya seperti apapun rasanya ya kita nikmati aja, enjoy kita nikmati aja. Bukan berarti jangan berharap tinggi-tinggi, no, bukan. Kalau Anda mau berharap tinggi pada sesuatu atau seseorang, silakan, asalkan Anda harus siap dulu kalau seandainya harapan Anda tidak terpenuhi, atau dari awal sudah riset, ini saya kalau berharap pada sesuatu atau orang ini cocok enggak gitu. Iya, kayak misalnya gini, kita dimasakin sama ibu ya, masakan baru nih, kelihatan enak nih,
wah ini pasti enak nih, kita belum dimakan loh ya, kelihatannya enak, pasti enak nih, pasti enak. Kemudian kita makan, rasanya kok gini. Nah sebetulnya yang saya maksud itu adalah yang mendukung itu loh, kayak mental Anda untuk menanggulangi bila harapan Anda yang ingin enak tadi, yang seolah-olah ini kayaknya enak, itu ketika rasanya nggak enak, jadi Anda tetap menerima. Nah itu loh, jadi potensi Anda berharap itu tidak perlu disingkirkan atau Anda menentang harapan. Justru harapan bisa sangat menghidupkan, menggairahkan hidup Anda. Tapi mbok ya adil sama diri sendiri. Maksudnya kalau Anda baca novel atau apa ya, jadi ada salah satu tokoh yang mungkin biasanya itu kalau baca novel itu kayak Anda benar-benar ngelebur di situ, kayak terjun di situ, kayak memposisikan diri. Kemudian ketika ada salah satu tokoh yang menarik, misalnya kalau baca William Shakespeare, baca Romeo Juliet misalnya. Kemudian biasanya kalau cewek memposisikan diri enak ya, misalnya jadi Juliet segala macam, Anda berharap, gimana ya kalau misalnya pasanganku kayak Romeo segala macam. Itu kan harapan. Tapi Anda tahu bahwa untuk menanggulangi harapan itu Anda tahu kalau itu nggak real. Itu novel, itu bukan hidup Anda. Jadi Anda berharap gimana ya kalau misalnya aku jadi Juliet, pasanganku kayak Romeo. Berharap segala macam, dan Anda dari novel itu Anda berharap segala macam, tapi upaya pendukungnya atau mental pendukungnya itu sudah ada, yaitu Anda mengerti kalau itu nggak real. Jadinya kalau misalnya Anda nggak punya pasangan seperti Romeo, nggak ada masalah. Jadi belajar dari hal-hal kecil untuk mengantisipasi bahwa harapan itu nggak usah terlalu digimana-gimanain. Anda boleh atau nggak boleh, atau dilarang, atau Anda harus benar-benar hati-hati. Oke, hati-hati. Yang sebetulnya perlu dipersiapkan bukan hati-hatinya, tapi mental untuk mempersiapkan bila harapan itu tidak sesuai. Oke, mungkin saya mau ngasih contoh terakhir sebelum mengakhiri ya. Ini kita akhiri dengan cepat aja, jangan seperti video-video yang lain yang hampir 1 jam. Ini setengah jam aja udah cukup mungkin, karena bisa dibuat membahas sesuatu yang lain. Oke, saya mungkin akan memberikan contoh yang terakhir lah ya, karena ini mungkin akan berada di internet. Internet sekarang jadi tempat yang bermacam-macam, seperti hutan di mana kalian bisa menemukan banyak hal gitu. Misalnya konten kita berharap kepada pembuat konten kreator untuk membuat konten yang kita inginkan. Misalnya gini deh, saya seorang pembuat audio konten. Jangan di sini, keluar dulu, pus. Oke, jadi ada kucing saya kalau Anda mendengar suara ngeongnya. Begini. Misalnya kita berharap pada konten kreator untuk membuat suatu konten tertentu. Misalnya gini deh. Kita berharap pada YouTuber untuk membuat sesuatu yang mendidik. Harusnya bikin konten yang lebih mendidik dong, ini itu bla 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 bla. No, Anda jangan sampai salah berharap. Anda harus cek dulu nih siapa nih. Kalau Anda berharap pada seorang entertainer, penghibur loh ya, entertain kan menghibur, entertainer penghibur untuk membuat konten yang mendidik, Anda salah. Tapi Anda boleh kok berharap kalau entertainer ini memberikan suatu didikan lewat nilai moral di akhir, atau memberikan disclaimer bahwa ini tuh harus diambil baiknya atau apa, silakan. Tapi kita jangan sampai salah berharap di internet. Kalau kita misalnya lah, Najwa Shihab membuat sebuah konten. Kalau kita berharap Najwa Shihab membuat konten yang lucu, kayaknya kita salah berharap deh. Kita harusnya berharap Mbak Najwa Shihab atau Bu Najwa Shihab itu kontennya berkualitas, mendidik, bisa membuat kita berpikir secara logis atau informatif lah. Kalau kita berharap pada seorang komedian untuk menyatakan kebenaran dan memberikan sebuah pendidikan lewat jokesnya mungkin atau lewat bercandaannya, kita pun sebenarnya salah berharap. Mereka hanya berbaik hati menunjukkan sesuatu yang benar kepada kita. Karena gimana ya,
komedian tuh omongannya nggak harus benar. Komedian tuh kalau menurut saya harus lucu, karena dia seorang komedian, maka that's what they do ya. Komedian harus lucu, bukan harus mendidik atau apa. Namanya juga komedian loh ya, harus lucu. Jadi dalam berinternet, dari dua contoh itu misalnya kita bisa mulai lebih bijak lagi dengan tidak menaruh harapan kita pada sesuatu yang tidak seharusnya kita berharap, atau kita seperti yang Roy bilang bahwa kita harus menyiapkan mental atau hati nih kalau seandainya loh kok tidak sesuai dengan harapan saya, kan gitu kan. Kita berharap, meminta lah. Kalau saya kembali lagi, berharap dan meminta itu sama. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak ya udah nggak apa-apa lah, ya kan. Dan mungkin saya akan nutup dengan satu kata-kata yang pernah saya dengar dari seorang khalifah yang keempat kalau nggak salah, Ali bin Abi Thalib, pernah bilang salah satu kekecewaan, intinya berbunyi seperti inilah: salah satu kerugian atau kesalahan terbesar saya adalah berharap kepada manusia, yang mana manusia kan makhluk yang tidak sempurna. Kita bisa istilahnya mencela-mencela lah. Kita berharap orang ini jujur, kok bohong sekali, kan itu udah menodai kepercayaan kita. Tapi sekali lagi, kalau kita memilih untuk percaya, maka kesalahan pada diri kita, karena kita yang memilih. Dan kalau berangkat dari contoh Ali bin Abi Thalib terlalu berat atau apa gitu, mungkin saya nggak mau terlihat terlalu alim di sini. Kita bisa berangkat dari contoh SpongeBob dan Patrick lah. SpongeBob dan Patrick pernah bilang ya, pas SpongeBob tanya Patrick, bagaimana kalau aku mengkhianatimu suatu hari nanti? Terus si Patrick bilang, mempercayaimu adalah keputusanku, tapi membuktikan aku salah adalah tindakanmu. Terserah kamu lah, kamu mau membuktikan omonganku dan kepercayaanku salah atau enggak. Jadi terletak pada dua pihak kalau kita melakukan pengharapan pada manusia gitu. Kalau dia yang diharapkan juga ikut terlibat gitu kan, intinya hubungan timbal balik dan saling memahami lah intinya, kalau dari Roy dan kami berdua dan saya. Intinya kalau mau berharap, kita menyiapkan hati dulu, menyiapkan mental. Kalau seandainya harapan itu tidak terpenuhi gimana? Terus yang kedua, riset dulu. Kita berharap pada, apakah kita sudah berharap pada orang yang tepat? Kita harus melihat dulu, dikoreksi dulu. Oke. Mungkin seperti itu saja. Sudah cukup lama ya, udah lebih dari setengah jam, mungkin udah 30 menit lebih. Oke, mungkin sekian saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa saling bercengkrama secara tidak langsung di kesempatan yang lain lagi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 patah kata dari Roy mungkin, atau mungkin sudah cukup. Ya, satu kata ya, bunyinya begini aja. Ya, berharaplah, tapi kalau nggak sesuai ya biarlah. Berharaplah, kalau nggak sesuai biarlah. Itu agak berima loh. Berharaplah, biarlah, kan gitu. That's very good. That's good. That's one hell of a word. I'm sorry, that's one hell of a sentence ya. Atau mungkin frase itu ya. Itu bukan kalimat, frase. Berharaplah, kalau nggak sesuai biarlah. Lumayan. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya. Kami sign out. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.